Halo, selamat malam. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini, karena untuk memenuhi tugas UTS aplikasi komputer, kali ini kita akan membahas hasil analisis data menggunakan FUS. Nah, untuk analisisnya nanti meliputi uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, dan juga uji determinasi. Simak videonya dan stay tune! Untuk datanya, saya menggunakan data time series berjumlah 30 data, pendapatan sebagai Y, biaya promosi sebagai X1, dan jumlah tenaga kerja sebagai X2. Karena kita akan melakukan uji asumsi klasik, maka akan dimulai dari uji normalitas. Karena di sini datanya time series, saya menggunakan date regular frequency, dan di frekuensinya saya menggunakan yang annual. Untuk start date ini tahunnya dimulai dari 1991. Dan untuk end date itu di 2020. Lalu klik OK. Nah, setelah itu kita masukkan ranknya, klik quick, empty group. Nah, setelah itu kita perbesar agar tidak salah untuk mengisinya. Kita bisa salin dari X1 dan X2. Untuk namanya kita ganti dulu agar tidak bingung. X1, klik yes. X2, klik yes. Dan yang terakhir adalah Y. Klik yes. Nah, setelah datanya dimasukkan, kemudian klik quick, klik estimate question, kemudian masukkan variabelnya Y, spasi J, spasi X1, spasi X2. Kemudian klik OK. Langkah selanjutnya klik view, residual diagnosis, klik histogram, normality text. Nah, hasilnya seperti ini. Ini bisa di screenshot ataupun di copy. Setelah itu bisa disalin di Word-nya. Nah, di sini sudah saya salin hasilnya seperti ini. Nah, untuk uji normalitas sendiri itu digunakan untuk mengetahui apakah data residual dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak. Yang kita gunakan itu yang nilai Jaguar dan juga nilai probability-nya. Nah, jika probability lebih dari 0,05, maka data terdistribusi normal. Apabila nilai probability kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Untuk analisisnya, nilai probability-nya sebesar 0,214791, lebih besar dari 0,05. Sehingga data dinyatakan berdistribusi normal. Hal ini menunjukkan bahwa residual dalam model sudah menyebar secara wajar dan tentunya tidak menunjukkan pola yang menyimpang. Dengan demikian, model regresi sudah memenuhi asumsi normalitas dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut. Kemudian, uji selanjutnya adalah uji multikolonialitas. Nah, uji multikolonialitas ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang sangat kuat antar variabel independen dengan variabel regresi. Jika terjadi hubungan yang kuat, maka model bisa menjadi tidak stabil. Untuk caranya kita ke aplikasi FUS. Di sini masih di halaman yang sama, klik view. Kemudian klik koefisien diagnosis. Kemudian klik yang variance inflation factor. Nah, hasilnya seperti ini. Bisa langsung disalin. Nah, di sini sudah saya salin. Untuk hasilnya itu X1 sebesar
1,0345117 dan X2 hasilnya juga sama. Nah, untuk kriterianya apabila nilai VIF itu kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolonialitas. Apabila lebih dari 10, maka terjadi multikolonialitas. Nah, jadi nilai VIV dari kedua variabel itu sangat kecil, hanya sekitar 1,03 dan jauh dari 10. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang kuat antar variabel independen. Dengan demikian, model regresi bebas dari masalah multikolonialitas dan setiap variabel dapat menjelaskan pengaruhnya secara independen. Hasil uji multikom ini tidak terdapat multikolonialitas karena hasilnya itu kurang dari 10. Selanjutnya ada uji heterokedastisitas. Nah, selanjutnya ada uji heterokedastisitas. Uji heterokedastisitas itu digunakan untuk melihat apakah varian residual dengan model regresi bersifat konstan atau tidak. Untuk cara pengujian di eViews itu masih di halaman sama, klik View, klik Residual Diagnosis, klik Heterokedasticity. Kemudian pilih yang Glaser, klik OK. Nah, hasilnya seperti ini. Bisa langsung disalin. Untuk uji hetero yang kita gunakan adalah nilai dari pop chi-square, yaitu di sini sebesar 0,3982. Untuk kriterianya, apabila probability itu lebih dari 0,05, tidak terjadi heterokedastisitas. Sebaliknya, apabila kurang dari 0,05, maka terjadi heterokedastisitas. Nah, nilai probability sebesar 0,3982 lebih besar dari 0,05, sehingga tidak terdapat gejala heterokedastisitas. Ini berarti varians residual dalam model ini bersifat homogen atau konstan. Dengan demikian, model regresi sudah memenuhi asumsi klasik dan hasil estimasi dapat dipercaya. Setelah uji heterokedastisitas, selanjutnya adalah uji autokorelasi. Nah, jadi uji autokorelasi ini digunakan untuk memenuhi apakah terdapat hubungan antara residual pada periode sekarang dengan residual pada periode sebelumnya dalam model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak memiliki autokorelasi. Kemudian untuk cara uji di eViews itu masih di halaman yang sama. Teman-teman klik View. Kemudian klik Residual Diagnosis. Setelah itu pilih Serial Correlation. Klik OK. Nah, hasilnya seperti ini, bisa langsung disalin. Untuk uji autokorelasi yang kita gunakan adalah nilai dari Durbin Watson. Di sini sebesar 1,896471. Nah, untuk kriterianya, jika nilai DW berada di antara DU dan 4DU, maka tidak terjadi autokorelasi. Jika nilai DW berada di bawah DL atau di atas 4DL, maka terjadi autokorelasi. Nah, di sini nilainya adalah 1,8, berarti nilai Durbin-Watson berada di antara DU sebesar 1,567 dan nilai 4DU sebesar 2,433. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi tidak mengalami autokorelasi. Artinya, residual pada penelitian ini tidak memiliki hubungan antar periode sehingga model regresi layak digunakan untuk analisis yang lebih lanjut. Nah, di sini tidak terjadi adanya autokorelasi karena nilainya itu antara DU dan 4DU di sini, 1,8. Selanjutnya kita ke regresi linier berganda. Nah, untuk regresi linier berganda ini
digunakan untuk melihat pengaruh dua variabel independen terhadap satu variabel independen. Untuk cara analisis diffuse, ini kita close dulu, klik yes. Kemudian kita klik quick, estimate question, masukkan variabelnya, Y spasi C spasi X1 spasi X2. Klik OK. Di sini sudah muncul hasilnya, bisa langsung disalin. Untuk uji linear berganda yang kita gunakan adalah hasil dari koefisiennya. Nah, seperti ini. Di sini mendapatkan persamaan regresi Y sama dengan 4342,006 plus 0,8536444 X1 plus 159,7322 X2. Berarti nilai konstanta menunjukkan bahwa ketika biaya promosi dan tenaga kerja bernilai 0, maka pendapatan sebesar 4342,006. Dan koefisien X1 dan X2 menunjukkan bahwa keduanya memiliki pengaruh positif terhadap pendapatan. Artinya, semakin besar biaya promosi dan jumlah tenaga kerja, maka pendapatan juga akan meningkat. Selanjutnya, kita ke uji parsial atau uji T. Nah, uji T ini digunakan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel secara individu terhadap variabel dependen. Untuk kriterianya, T hitung itu lebih besar dari T tabel, artinya berpengaruh signifikan. Apabila probability itu kurang dari 0,05 maka signifikan. Nah, di sini hasil yang kita gunakan untuk uji T adalah nilai prob dan juga nilai T tabelnya seperti ini. Di sini yang kita gunakan adalah nilai T hitung dari X1 dan X2, kemudian nilai probability-nya. Karena kita akan analisis yang X1 dulu, maka di sini hasil nilai T hitung dari X1 adalah 15,15354. Dan nilai T tabel itu rumusnya adalah derajat kebebasan sama dengan jumlah sampel dikurangi jumlah variabel dikurangi 1 sama dengan 27. Nah, di sini kita lihat 27 karena kita tingkat signifikannya 0,05, maka hasilnya di sini adalah 1,703. Dan untuk nilai probnya sama dengan 0. Maka nilai T hitung jauh lebih besar daripada T tabel dan nilai probability sangat kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa biaya promosi berpengaruh signifikan terhadap pendapatan. Artinya, semakin tinggi biaya promosi yang dikeluarkan, maka pendapatan juga akan meningkat secara signifikan. Kemudian untuk variabel X2 yang tenaga kerjanya, hasil T hitungnya tadi di 18,29057. Nah, di sini teman-teman 18,29058, sorry. Dan untuk T tabelnya tadi 1,703, probability-nya juga sama di 0,00. Jadi nilai T hitung juga jauh lebih besar daripada nilai T tabel, sehingga variabel tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap pendapatan. Artinya, semakin banyak tenaga kerja yang digunakan, maka kemampuan produksi meningkat dan pendapatan juga ikut naik. Kemudian setelah uji T, akan dilakukan uji F atau uji simultan. Uji F ini digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Untuk kriterianya, F hitung harus lebih besar daripada F tabel, artinya berpengaruh signifikan. Apabila probability kurang dari 0,05 artinya signifikan. Nah, untuk yang kita gunakan itu adalah nilai dari F statistik dan probability di sini. Di sini nilai F statistik sama dengan 239,4490 dan probability-nya adalah 0,0. Nah, untuk F hitungnya tadi sebesar 239,4490.
Kemudian untuk F tabelnya itu di 3,35 karena tadi nilainya 27, kemudian taraf signifikannya di 0,05, maka F tabelnya di 3,35. Artinya nilai F hitung jauh lebih besar dibanding F tabel dan nilai probability sangat kecil. Ini menunjukkan bahwa biaya promosi dan tenaga kerja secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pendapatan. Artinya, kedua variabel ini sangat penting dalam meningkatkan pendapatan usaha. Selanjutnya kita ke uji determinasi R-squared. Nah, uji determinasi ini digunakan untuk melihat seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nah, untuk kriterianya, semakin mendekati 1 atau 100%, maka modelnya semakin kuat. Dalam uji determinasi ini, data yang digunakan adalah nilai dari adjusted R-squared. Di sini hasilnya 0,942676. Nah, artinya nilai R-squared sebesar 94,66% menunjukkan bahwa hampir seluruh variasi pendapatan dapat dijelaskan oleh biaya promosi dan jumlah tenaga kerja. Sisanya hanya 5,34% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model ini. Nah, ini menunjukkan bahwa model penelitian memiliki kemampuan menjelaskan yang sangat kuat. Untuk kesimpulan umumnya, secara keseluruhan semua uji asumsi klasik sudah terpenuhi. Model regresi juga terbukti valid, stabil, dan tidak memiliki masalah statistik seperti normalitas, multikolonialitas, heterokedastisitas, maupun autokorelasi. Selain itu, variabel biaya promosi dan tenaga kerja terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan, baik secara sendiri maupun secara bersama-sama. Nah, teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang salah, boleh dikoreksi, boleh dikomen di kolom komentarnya. Sekian, banyak salah kata, mohon maaf. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.